semuanya, kita berjumpa lagi dalam Contextual Bible Reading. Bacaan kita pagi ini terambil dari Kejadian pasal 38 ayat 1 sampai ayat 30. Kejadian pasal 38 ayat 1 sampai 30. Persilakan. Kejadian 38. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama anak itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kesib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Tapi Er anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi orang tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia mengambil istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu, sampai anakku Shelah itu besar, sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama matilah anak Shua, istri Yehuda. Habis bergabung, pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira, sahabatnya orang adulan itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya, ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim, yang di jalan ke Timna, karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar, dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanya lah dia seorang perempuan sundal, karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu, serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau, sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya lah semuanya itu kepadanya. Maka ia menghampirinya, perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu, lalu pergi, ditanggalkannya telukungnya dan dikenakannya pula pakaian jandaannya. Adapun Yehuda yang mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya orang adulam itu untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ya, bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu. Di manakah perempuan jalan yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalan. Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada kujumpai dia. Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalan di sini. Lalu berkatalah Yehuda, pilihlah barang-barang itu di dunia, supaya kita jangan menjadi buah oleh orang. Sungguhlah anak kami itu telah dikirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Sesudah kira-kira 3 bulan berkatalah kepada Yehuda, Tamar menantinya bercinta, bahkan telah mengandung dari persindarannya itu. Lalu kata Yehuda, berilah perempuan itu supaya dibakar. Tapi di bawah perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, hai laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang empunya cap materai serta kalung dan tongkat ini.
Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sheila, anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipeganglah oleh bidan, diingkatnya dengan benang kirmisi, serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmisi itu, lalu kepadanya diberi nama Zerah. Ya, terima kasih, saudara yang terkasih. Kedudukan pasal ini menarik kalau kita perhatikan bahwa pasal 37, lalu 39 sampai terakhir itu berkenaan dengan kehidupan Yusuf ya. Tapi ada satu pasal ini yang mengundang kita untuk bertanya-tanya apa arti penting letak pasal ini di antara sekian panjang pasal berkenaan dengan kehidupan Yusuf di Mesir. Nah, kemarin kita melihat bahwa atau pasal 37 kita sudah dapati di sana bahwa saudara-saudara Yusuf itu ya berusaha untuk membunuh Yusuf, tapi oleh gagasannya si Ruben, Yusuf dimasukkan ke sumur, dan idenya Yehuda, Yusuf dijual kepada pedagang dan kemudian sampai ke Mesir. Dan drama kehidupan Yusuf akan kita ikuti pasal-pasal 39 dan seterusnya. Nah, menarik sekali di antara tentang pasal yang banyak tentang cemerlangnya Yusuf, muncullah sosok Yehuda, dan drama kehidupannya kita temukan di pasal ini. Di ayat 3, pasal 38 kita menemukan di sini bahwa Yehuda mengambil wanita asing sebagai istrinya, tidak seperti ayahnya Yakub yang mengambil istri dari lingkungan sanak saudaranya. Dan apa dampaknya? Keluarga Yehuda melalui sebuah dinamika yang kelam berkenaan dengan keturunannya. Ya, kemudian ada anak Onan dan Sela ya. Ketiga anak laki-laki ini kemudian dibesarkan, lalu ayat 6 itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar ya. Tapi apa yang terjadi selanjutnya kita lihat bahwa dikatakan hidupnya jahat di mata Tuhan, dan Tuhan membunuh dia. Di ayat yang ke-7 tegas sekali, adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh Nah, kemudian Yehuda menyuruh Onan, anak laki-laki nomor 2, untuk sexual intercourse dengan si Tamar demi keturunan. Nah, saudara, keturunan begitu penting. Ini terkait dengan janji Tuhan pada Abraham di pasal 12 Kejadian itu, bahwa dari keturunan Abraham adalah bangsa-bangsa yang diberkati, dan setiap laki-laki atau dari garis Abraham, Ishak, Yakub itu semua mendambakan keturunan demi janji mesianik itu. Dan itulah yang tertanam dalam diri juga anak-anak dari Yakub dan Yehuda, sangat memiliki kepentingan berkenaan dengan keturunannya itu, sehingga ketika mati, maka Onan didorong untuk menghasilkan keturunan bersama si Tamar itu. Tapi apa yang terjadi bahwa ketika Onan menghampiri Tamar, dia tahu bahwa kalau nanti ada keturunan ini bukan miliknya itu, sehingga dikatakan di sana dia membiarkan maninya itu terbuang. Nah, apa yang terjadi ayat yang ke-10, tetapi yang dilakukan itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Jadi dibunuh oleh Tuhan karena kejahatannya, dan Onan juga dibunuh Tuhan oleh karena kejahatan yang tidak berniat untuk mendapatkan keturunan bagi garisnya Yehuda ini. Nah, lalu pertanyaan juga, bagaimana nih kelanjutan garis keturunan dari Yehuda? Sela anak bungsu masih kecil, sehingga Yehuda kemudian menasihati Tamar menantu untuk kembali ke rumah orang tuanya, dan Yehuda membesarkan Sela, dan nanti pada saatnya akan diberikan kepada Tamar
dengan harapan akan memperoleh keturunan. Nah, apa yang terjadi? Ternyata istri Yehuda mati. Dan kemudian timbul pertanyaan, bagaimana dengan garis keturunan ini? Nah, nampaknya kalau kita perhatikan ini tentu rentang waktu yang tidak pendek ya, waktu yang cukup panjang dalam kehidupan keluarga ini. Gerakan dari Er ke Onan, Onan ke Sela, ini waktu yang cukup panjang. Dan Yehuda yang kemudian berstatus Yuda, ya ini dikatakan dalam ayat-ayat yang berikutnya bahwa setelah lama matilah Isua istri Yehuda dan telah habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timna dan dia punya niat seperti yang kita baca di bagian-bagian ini bahwa ingin menghampiri perempuan gitu. Dan nampaknya berita kedatangan Yehuda di wilayah Timna ini didengar oleh Tamar, sehingga Tamar kemudian ya mengingat bahwa ya ayah mertuanya mendambakan keturunan, dan dia kemudian mendandani dirinya seperti seorang yang durjana itu, dan kemudian ya berhasil memikat si Yehuda dengan sebuah cara yang cerdas untuk mendapatkan jaminan. Dan hal itu terjadi di dalam ayat-ayat yang ke-18 dan seterusnya. Akhirnya dikatakan, apakah tanggungan yang harus kuberikan padamu? Jawab perempuan itu, cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu. Lalu diberikannya semua itu kepadanya. Maka Yehuda menghampiri Tamar yang tidak diketahuinya itu bahwa itu menantunya, dan dikatakan perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditanggalkannya telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Nah, setelah berlama berselang, Yehuda mengirimkan semua barang-barang itu dan mencari lagi, mengirim domba, kambing domba, dan mencari perempuan itu melalui utusannya orang Adulam. Ternyata di kota itu dinyatakan bahwa tidak ada perempuan seperti itu, tidak ada perempuan jalang. Lalu kita perhatikan ayat 24, sudah kira-kira 3 bulan dikabarkan pada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Kemudian reaksi Yehuda dikatakan di sana, lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Dan ternyata waktu dibawa dan diperiksa semua uang jaminan itu, jaminannya ternyata sebenarnya itu miliknya Yehuda. Tapi apa yang terjadi? Ayat 26, Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sela anakku itu. Jadi Tamar menantu asing ini justru ingat akan janji mertuanya memberikan Sela dengan demi adanya keturunan bagi Yehuda, dan Tamar menempuh caranya sendiri ketika Yehuda berstatus duda, dan akhirnya lahir Peres dan Sera di ayat-ayat yang terakhir. Ayat 29, ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bilang itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres dan kembarannya dinamai Sera. Sebenarnya ini perjalanan dinamika keluarga Yehuda yang sangat-sangat kelam, dan akhirnya Yehuda memperoleh keturunan, ada Peres dan Sera dari drama yang seperti ini. Nah, menarik untuk kita perhatikan tentang Peres dan Sera ini. Jadi kita perhatikan pasal 46 ayat 12 dan seterusnya masuk ke Rut. Kita akan melihat garisnya Yehuda itu ya. Jadi garis keturunan itu ada dari Yehuda, ada Peres dan Sera. Peres ini yang berlanjut dicatat oleh Alkitab. Dari Peres turunlah yang namanya Hesron, Kejadian pasal 46 ayat 12. Lalu dari Hesron, nanti kalau kita perhatikan Rut pasal 3 ayat 18-2 akan ada di sana datanya, yaitu Ram kemudian lahirlah Aminadab, Aminadab kemudian Nahason kemudian Salmon kemudian Boas ya, suami dari Rut. Dari Boas lahirlah Obed, dari Obed turunlah Isai kemudian Daud, dan masuk ke perjanjian baru
itulah garisnya Yesus Kristus dari suku Yehuda. Tentu pertanyaan kita kemudian muncul, kok seperti itu ya? Melalui sebuah dinamika yang cukup kelam itu, tapi ya garis Yesus seperti itu dari Peres itu. Nah, dua hal yang saya amati berkenaan dengan amanat teks di sini. Yang pertama, keputusan yang salah dalam memilih pasangan hidup menimbulkan aneka macam persoalan keluarga sekaligus mengaburkan kelanjutan misi Allah. Sesungguhnya dari satu keturunan ke keturunan berikutnya ada sebuah generasi yang Tuhan mau itu menjadi representasi dari komunitas ilahi demi maksud yang besar dari Allah itu, yaitu menjadikan ciptaan yang milik kepunyaan yang kudus tak bercela di hadapan dan umat pilihan gitu ya, umat-umat Allah yang kudus. Jadi pilihan pasangannya memang sesuatu yang tidak mudah ya, dan kita melihat ramai. Nah, nanti kita akan lihat kontras dengan Yusuf ya, yang didesain oleh saudara-saudaranya untuk sesuatu yang buruk, tapi justru Tuhan mempromosikan dia untuk menjadi berkat bagi suatu bangsa. Kontras dengan Yehuda. Nah, hal yang kedua adalah bahwa bagaimana berkenaan garis keturunan itu dari Yehuda yang salah memilih pasangannya itu. Allah tetap menjaga kelanjutan misinya dengan mengizinkan dambaan ya, bukan cara yang ditempuh oleh si Tamar itu, tapi dambaannya ya. Orang asing ini malah mikir tentang kelanjutan keturunan, sementara Yehuda justru memikirkan kebutuhan biologisnya karena berstatus duda dan tidak memberikan sela kepada si Tamar gitu. Sementara Tamar justru memikirkan secara sungguh-sungguh kelanjutan keturunan Yehuda. Jadi Allah tetap menjaga kelanjutan misinya dengan mengizinkan dambaan, bukan cara ya, dambaan orang asing untuk mengingatkan umat Allah akan tanggung jawab misinya, tanggung jawab misi umat Allah itu. Saya terkasih aplikasi dari kita, sudahkah saudara saya mempertimbangkan maksud Tuhan dalam memulai sebuah kehidupan keluarga dan mengelola kehidupan rumah tangga itu? Apakah dipertimbangkan sungguh-sungguh? Jadi pergumulan baik kita juga berkenaan dengan anak-anak kita yang berkeluarga, dikaruniai anak, apakah kita mempertimbangkan maksud Tuhan berkenaan dengan pasangan hidup dari anak-anak kita dan menolong mereka untuk memulai kehidupan yang benar dan mengelola itu di dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Yang kedua, sudahkah rumah tangga saudara saya adalah sebuah rumah tangga Christocentric family? Mari kita memikirkan ini sungguh-sungguh dalam pendapat kita dan berkenaan dengan hal itu terkait dengan dambaan orang asing akan sesuatu yang baik dari Tuhan yang orang percaya. Kita perlu lebih bijak untuk memaknai berbagai hal yang mungkin muncul di media sosial dan sebagainya. Terkadang orang misalnya mempersoalkan Yesus tentang keilahiannya dan sebagainya. Ada lebih bijak untuk kita memberikan respon bahwa semua ungkapan itu adalah sebuah jeritan kepuasan ilahi yang mengharapkan jawaban dari umat Allah yang belum menjelaskan tentang siapa Yesus kepada mereka, daripada memberikan respon negatif. Karena seringkali ya, Tuhan memakai orang-orang asing untuk mengusik-usik atau menyentil orang percaya karena berdiam 1000 bahasa, sementara di pihak sana mereka mendambakan kebenaran tentang siapa Yesus, karyanya, dan sebagainya. Mari kita ngambil sebuah langkah iman dan praktis untuk bermisi memberitakan Kristus Tuhan kepada semua orang agar mereka menyambut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya, kita sambut satu lagu Yesus Kau Kebenaran. Biarlah kita terus dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan mengenal Yesus lebih dalam.
terima kasih, kami mengucap syukur pagi ini bahwa rencana Tuhan tetap terus terlaksana, keturunan dari Yehuda dan terus sampai datangnya Mesias. Kami percaya bahwa kehendak Tuhan ada di dalam hidup yang benar, tapi ada orang-orang yang terus merindukan yang hidup dalam kehendak-Mu. Biarlah Tuhan terus memperhitungkan, biarlah kami semua hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan dengan cara yang benar, dengan etika yang benar, motivasi yang benar, dan kami percaya Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah sampai anak cucunya pun diberkati, dan bukan untuk minta-minta tapi memberi berkat bagi banyak orang. Kami percaya Tuhan terus menyertai kami baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, profesi, pelayanan. Tuhan terus sertai kami dan buat perjalanan kami semua berhasil dalam studi juga, dan nama Tuhan dipermuliakan. Lindungi kami supaya tetap sehat tanpa kesakitan, dijauhkan dari yang jahat, malapetaka, cobaan maupun penyakit. Tuhan, biarlah nama Yesus ditinggikan lewat hidup kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus aku percaya.